Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya. Oh, dan di Google Class saya sudah mengupload PR keduanya ya, kedua Anda ya. Oke, kita masuk ke topik kita ya. Oke, sudah terlihat ya. Terlihat, Pak. Oke, eh, pada hari ini kita masuk ke dinamika arus ya. Jadi arus dinamik, jadi muatan yang bergerak ya gitu. Nanti dimulai dari apa namanya rangkaian sederhana seperti ini ya. Jadi kita akan bahas hari ini tentang arus dan rapat arus, kemudian peralatan yang biasa dipakai ya, yang di rangkaian arus gitu ya, ada kapasitor, baterai, resistor gitu ya. Kemudian kita akan melihat resistor seri dan paralel, kemudian aturan Kirchhoff, dan nanti kita lihat superkonduktivitas ya. Dan ini semua sebetulnya juga sudah Anda pernah dapat ya waktu sekolah dulu ya. Tapi sebelum ke situ, saya ingin sedikit flashback ke di awal-awal kuliah kita dulu ya. Kita tahu ketika ada satu sumber muatan gitu, misalkan positif ya, maka di sekitar daerah sekitar sumber ini akan muncul yang namanya garis-garis medan listrik ya, yang dia vektor ya gitu. Nah, kalau muatannya positif, garis medannya seperti ini ya. Nah, pada satu titik tertentu, yang misalkan di sini titik P ya, berjarak R gitu, maka kita bisa menghitung vektor medan di P ini ya, yaitu seperempat Pi epsilon 0, kemudian Q per R kuadrat ya gitu. Kali vektor satuannya ya, gitu yang berarah ke sana Anda lihat ya, gitu. Kemudian di titik ini pula kita juga punya besaran skalar yang disebut dengan potensial listrik ya. Jadi ini vektor. Kemudian di sini juga ada besaran skalar yaitu potensial listrik ya. Yang di sini menjadi Q per R gitu ya. Nah, jadi ini ada besaran vektor yaitu jadi medan listrik di titik P yang berjarak R dari sumber, kemudian juga kita bisa menentukan potensial listrik di titik P karena muatan Q tadi ya. Kemudian ketika kita membawa satu muatan lain yaitu ya kita sebut saja ini Q1 ya. Ini Q1, 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 kemudian kita bawa muatan dari tak berhingga yaitu Q2, kemudian kita taruh sini gitu. Sprot taruh sini. Kita sebut Q2 kan gitu ya. Nah, ketika ada Q2 di sini ya, Q2 yang kalau katakanlah sebutnya kita sebut positif, maka kita bisa menghitung gaya pada Q2 ya, yaitu vektor ya kan, yaitu Q2 kali E di P kan gitu. Oke ya. Sehingga di sini akan kita dapatkan seperempat P0 Q1 Q2 R kuadrat vektor satuan R ya. Dia arahnya ke sana kan, searah dengan arah E-nya gitu. Nah, selain besaran gaya interaksi antara Q1 Q2, kita juga bisa ketika kita menetapkan pada jarak R kemudian kita pegang, di sini juga ada tenaga potensial kan, tenaga potensial di P yaitu antara Q1 Q2 ya. Kita dapatkan seperempat P epsilon 0 Q1 Q2 per R ya kan gitu. Ini satuannya Joule, ini apa namanya? Kalau ini kan kalau ini Joule, ini adalah Joule per Coulomb ya. Kemudian ini nanti potensi itu volt ya, gitu atau E kali D ya kan. Ini adalah Newton satuan. Oke. Jadi ada besaran-besaran ini ya kan. Ini ketika ada dua ya. Yang kalau kemudian banyak banyak muatan ya tentunya E-nya juga jadi banyak dari sumber banyak ya. V-nya juga begitu, kemudian gayanya juga jadi gaya interaksi ya antara muatan-muatan, kemudian ini tenaga ya apa interaksi ya gitu. Nah, kalau Anda perhatikan, jadi ketika ada satu muatan, maka muncul E ya. Nah, nanti ketika muatannya itu bergerak,
Jadi ketika si muatan positif ini bergerak dengan kecepatan V, ternyata efeknya itu sangat luas ya. Jadi ketika muatan bergerak, maka selain muncul medan E gitu, nanti juga akan dia berkecepatan, misalnya kecepatan V gitu ya. Maka dia akan juga memunculkan medan B nanti. Nanti kan kita bahas ya. Dia akan memunculkan medan B gitu. Misalnya pada arus ya, pada kawat ya. Ini ada kawat, kemudian ini muatannya bergerak, ternyata di kawat ini akan muncul medan B gitu. Selain tadi ada E-nya juga ya, akan muncul medan B. Nah, ketika muatan ini dipercepat gitu, selain E dan B, ternyata dia juga memunculkan vektor Pionting, alias muncul radiasi gelombang elektromagnetik ya, radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi ketika partikel itu bergerak, kemudian geraknya kita percepat atau pelambat, maka di situ muncul radiasi gelombang elektromagnetik gitu. Dan efeknya sekarang kan kita bisa membuat yang namanya gelombang mikro, kemudian ada laser ya, dari laser itu kita bisa fenomena spektroskopi dan lain sebagainya ya gitu. Ketika muatan itu digerakkan dalam ada siklotron dan sebagainya, macam-macam fenomena sebetulnya dari gerak dari partikel ya. Jadi ketika partikelnya diam yang muncul hanya medan E, tapi ketika partikelnya bergerak itu bisa muncul B kalau kecepatannya konstan gitu ya. Tapi ketika kecepatannya berubah alias muncul percepatan atau pelambatan, maka di situ akan muncul yang namanya gelombang elektromagnetik. Nah, itu nanti akan dibahas di belakang ya, gitu. Setelah kita pembahasan sederhana dulu. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas sebetulnya, dan kemarin juga kita sudah bahas sedikit ya, bahwa gerak partikel, partikel bermuatan gitu, misalnya positif ya, dia selalu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, ya kan? Alias E, ya kan? Dia mengikuti medan E gitu sebetulnya. Ketika dia positif, dia bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, kan gitu. Nah, jadi ketika misalnya ada baterai di sini kan baterai gini. Kemudian di sini ada tahanan ya. Maka arus itu adalah bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah kan gitu. Nah, jadi si baterai itu sebetulnya membuat beda potensial. Jadi membuat beda potensial. Jadi ada potensial tinggi ke potensial rendah sehingga muncullah arus kan gitu. Nah, ketika arusnya habis, delta delta AB-nya itu kan jadi nol. Sehingga nggak ada arus gitu loh. Arusnya nol gitu. Jadi baterai itu fungsinya adalah membuat beda potensial antara titik A dan titik B. Sehingga arus muncul. Sama sebetulnya dalam mekanik ya, ketika ini batang gitu ya. Kemudian Anda taruh kelereng di sini. Kalau batang antara titik A dan titik B-nya itu sama gitu, artinya flat gitu di dalam beda potensinya sama, maka si kelereng ini diam saja. Tapi ketika Anda buat beda potensial antara A dan B, potensial gravitasi maksudnya, ini lantainya, maka si kelereng itu akan mulai bergerak gitu kan. Dia mulai bergerak gitu. Nah, jadi sama sebetulnya. Jadi ketika baterai itu membuat beda potensial antara dua buah titik ya gitu. Oke, nah tapi sebelum ke situ kita lihat dulu beberapa peralatan yang sering dipakai ya dalam elektronika. Ada kapasitor ya, bentuknya seperti ini kan, satuannya farad ya. Nanti ada juga baterai ya tadi ya, mulai baterai macam-macam ya, dari mulai Panasonic ke kemudian apa namanya itu? Eveready atau apa gitu ya, macam-macam lah sekarang ya. Eh, ada yang 2A, 3A, 4A, 5A, 7A, macam-macam ya sekarang. Yang bang fungsinya sama sebetulnya. Aki juga ada ya, aki gitu. Sama fungsinya yaitu untuk membuat beda potensial antara dua buah titik ya. Ada resistor ya kan? Resistor yang mungkin Anda juga dulu pernah belajar warna-warna, ada hitam, coklat, macam-macam. Ini tidak lain menunjukkan apa namanya dua angka pertama, dua warna pertama itu dua angka kan. Nanti ini untuk 10 pangkatnya. Ini adalah toleransinya ya gitu. Tapi kalau sekarang ya bisa tinggal dicolokin aja ke ohmmeter gitu, ampere meter, Anda bisa tahu berapa apa namanya hambatannya. Oke. Nah, jadi peralatan-peralatan tadi kalau dalam
fisika itu sering kalau lambangnya seperti ini nih, jadi ada dua apa namanya cuma konduktor ya. Jadi ada dua sama seperti ini namanya kapasitor gitu. Ya, jadi sering sebut kalau di rangkaian elektrik itu muncul ini namanya kapasitor. Jadi gunanya biasanya untuk menyimpan muatan ya. Jadi setengah epsilon c kuadrat ya, cv kuadrat ya gitu. Nanti Anda bisa baca. Ya, jadi ini untuk menyimpan energi. Nah, kita bisa menghitung kapasitasnya, kemudian kita juga efek dielektrik dan sebagainya lah ya. Gitu. Kemudian kalau lambangnya seperti ini sering disebut dengan baterai ya. Gitu. Jadi sorry, kita ini sudah direkam belum ya? Sebenarnya sudah ya? Sudah, Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, jadi kemudian kalau yang satu lebih panjang, satu lebih pendek, ini sering disebut dengan baterai. Ya, jadi sumber arus atau GGL, gaya gerak listrik gitu ya. Nah, gunanya tadi untuk menyediakan beda potensial antara dua titik ya, seperti inilah. Lambangnya V biasanya. Nah, kalau nanti ada lambangnya itu seperti ini biasanya AC ya. Dia bolak-balik gitu tegangannya. Kalau seperti ini biasanya DC kan. Nah, AC dan DC ya sekarang juga mudah, kita tinggal pakai apa namanya dioda dan sebagainya lah ya. Oke, gitu. Kemudian, nah kita mulai ke arus ya. Jadi kan ada istilah arus ya dalam apa rangkaian gitu ya. Jadi rangkaian itu ada kawat, kawatnya itu konduktor tentunya penghantar ya. Biasanya bahannya itu apa logam ya. Bisa apa tembaga dan sebagainya ya sering dipakai. Jadi yang ya di situ karena dia punya elektron valensi ya yang mudah untuk bergerak ya. Jadi muatan yaitu elektron bebas ya terhadap terdapat pada konduktor ya. Biasanya ada kerapatannya. Nah, kerapatannya itu kadang-kadang mendekati 10⁻²9 elektron per meter. Jadi jumlah dari muatannya per meter kubik ya gitu. Nah, jadi biasanya tentunya gerak dari si elektron itu ya kadang-kadang gerak Brown juga ya. Tapi kemudian di rata-rata kadang-kadang dibuat rata-rata sehingga menjadi kecepatan elektron. Jadi ada gerak acak itu mendekati kecepatan rata-ratanya menjadi VE lah sebutnya ya gitu. Nah, ada besaran lain yang disebut dengan rapat arus ya yang dilambangkan dengan J seperti ini. Nah, ini dirumuskan dengan ini jadi QE jadi muatan dari si satu buah elektron, kemudian rapat muatan elektronnya ya, rapat jumlah elektron per satuan volume yang ada. Kemudian ini adalah kecepatan geraknya ya gitu. Nah, kalau kita perhatikan nih J itu adalah rapat arus ya saya sebutnya yaitu arus per satuan luasan ya gitu. Arus itu sendiri tidak lain adalah muatan per skon kan gitu. Jadi kolom per skon sehingga ini rapat arus itu adalah ampere per meter kuadrat gitu. Jadi satuan dari J itu adalah kolom per meter kuadrat per detik ya gitu. Atau ampere per meter kuadrat. Jadi ini kalau ini di gini ya, dikurungin gini ya. Atau kan kolom per detik itu kan ampere ya. Jadi ampere per meter kuadrat gitu. Dan 1 ampere itu tidak lain adalah 1 coulomb per sekon. Jadi arus itu sama dengan J dikalikan luas permukaan. Jadi kita dapat bahwa arus itu bisa dihitung sebenarnya kalau kerapatan arusnya dapat itu tapi yang bisa kita hitung itu sebetulnya kan arusnya bisa kita ukur ya. Arusnya nanti rapat arusnya ya bisa tinggal dibagi apa di situ penampang dari kawatnya ya, kabelnya ya gitu, PR kuadrat. R adalah jari-jari dari penampangnya gitu. Kalau di sini nih R-nya ya. Gitu. Atau di sini adalah A-nya kan. Nah, untuk 10 ampere pada luasan misalnya 1 mm kali 1 mm, J itu bisa sekitar 10⁻7 ampere per meter kuadrat.
dan kecepatan gerak dari rata-rata si elektronnya itu 10 pangkat min 3 meter per sekon ya. Contohnya seperti itu. Oke, nah kemudian alat lainnya yaitu resistor ya. Ya, dilambangkan dengan zigzag seperti ini. Nah, resistor itu sering disebut dengan hambatan ya kan. Jadi gunanya untuk membatasi arus yang mengalir. Jadi bagaimana resistor itu dipakai untuk memodifikasi beberapa arus yang kita inginkan kan dari satu sumber tertentu ya tentunya. Nah, apa namanya arus sendiri kan perubahan jadi banyaknya muatan persatuan. Jadi kecepatan perubahan muatan terhadap waktu pada satu titik tertentu ya gitu. Ini satuannya ampere atau satuan arus itu ampere ya. Ampere itu coulomb per sekon. Nah, hambatan itu dapat dihitung jika diketahui geometri resistor itu bisa dihitung gitu jika diketahui geometri resistor dan tahanan jenisnya ya, dari material yang digunakan gitu ya. Jadi kalau rho-nya tahu, nanti kita lihat bahwa resistor itu ya selain kita sudah ada apa namanya warnanya, tapi nanti juga kita bisa menghitung itu dari karakteristik rho panjang persatuan luas ya dari hambatan yang dipakai. Nah, resistensi efektif dari kombinasi seri dan paralel ini nanti akan kita hitung dengan hukum Kirchhoff ya. Oke, kita masuk ke hukum Ohm. Jadi di sini hukum Ohm itu biasanya resistor gitu. Kalau resistornya itu mengikuti hukum Ohm, artinya sering disebut ohmik gitu, maka nanti ada hubungan linier antara arus dan beda potensialnya ya gitu. Jadi misalkan arusnya diubah-ubah, kemudian diukur tegangannya gitu kan, pakai arusnya misalnya pakai potensio gitu, arusnya diubah-ubah, kemudian kita lihat tegangannya, kemudian kita buat grafik ya kan gitu. Jadi misalkan seperti ini. Jadi ini ada arusnya kita ubah, kemudian ini ada potensialnya, maka slope-nya ini ya kalau dia linier, maka kita sebut bahwa tahanan ini adalah ohmik gitu. Jadi mengikuti hukum Ohm gitu. Tapi kalau dia tidak linier, berarti dia tidak mengikuti apa namanya, dia tidak ohmik kan gitu. Nah, contoh tahanan ini adalah dioda misalnya seperti itu ya. Nah, kalau dia linier seperti ini maka dia disebut dengan ohmik ya. Anda lihat di sini slope-nya itu adalah P beda potensial per I ya gitu. Oke ya. Jadi dia sebetulnya kalau kita lihat ini slope-nya itu P per R ya. Oh, sorry, slope-nya di sini R itu adalah P per I. Nah, hambatan, jadi hambatan didefinisikan sebagai perbandingan dari tegangan dibagi arus yang melewatinya kan gitu. Jadi tegangannya berapa dibagi arus ya. Jadi dia per ini, jadi V per I. Satuannya adalah ohm ya. Gitu. Dan biasa dilambangkan dengan omega. Nah, bagaimana menghitungnya? Pada kapasitor, kapasitans itu kan apa Q per V itu juga dia tidak bergantung pada muatan dan beda potensial kan. Tapi nanti dari Q dan V-nya kita bisa menentukan sebetulnya si kapasitan itu bergantung pada geometri kan dari apa namanya kapasitornya gitu ya, bergantung pada geometri ya dan konstanta ya, tidak bergantung pada Q dan V. Nah, mirip dengan itu, jadi sebagian bergantung pada geometri, yaitu pada L dan A-nya, dan sebagian itu bergantung pada resistivitasnya. Mirip kan, kalau kapasitans dari suatu kapasitor itu bergantung pada geometri, yaitu apa namanya epsilon A per D, ya kan. Kalau ini L per A, ya, L-nya itu panjang dari resistornya, kemudian A itu penampang dari kawatnya, resistornya.
kemudian rho itu adalah bahannya ya, bahan dari si resistornya. Gitu. Jadi kita tahu dengan menambah panjang, ya nanti aliran semakin panjang, tentunya R-nya jadi semakin besar. Dengan menambah luasan atau area, maka itu membuat resistivitas dari si resistornya akan mengecil ya kan. Artinya bahwa semakin luas penampangnya, maka elektron akan semakin mudah untuk melewatinya ya kan. Kalau semakin sempit kan semakin desek-desekan kan logikanya. Berarti resistornya semakin besar. Tapi semakin panjang tentunya resistornya akan semakin besar ya. Nah, bagaimana dengan rho? Nah, rho-nya itu nanti dari bahan ya, bahan. Nah, jadi hambatan itu simetri sifat materi yang berkaitan dengan hambatan adalah resistivitas tadi, yaitu rho. Nah, rho resistivitas itu didefinisikan sebagai seper dari konduktivitas, ya kan? Jadi kalau resistivitasnya semakin besar, berarti kan konduktivitasnya semakin kecil, ya gitu. Jadi konduktivitas itu berkebalikan dengan resistivitas, ya. Gitu. Jadi dan ini sangat apa namanya mikroskopik ya. Itu perbandingan antara kalau kita lihat resistivitas itu diperoleh dari E itu medan listrik terhadap rapat arus ya gitu. Atau kalau di sini sih ada M itu massa dari molekulnya dibagi dengan E kuadrat, N itu rapat molekulnya dan di situ ada tau ya, waktu ya, waktu bergeraknya ya. Gitu. Ini, nah untuk kasus misalnya di situ seragam ya materinya, maka J atau rapat arus itu kan I per A ya, jadi arus persatuan luas, kemudian beda potensial itu V itu adalah E kali L. Kemarin ya E itu medan listrik, L itu jaraknya ya, gitu. Nah, maka V itu E kali L, kemudian kita bisa menuliskan di sini E itu adalah rho kali J kali L, kan gitu ya. Kemudian J-nya kita ganti dengan I per A kali L, kemudian di sini menjadi I rho L per A, gitu ya. Nah, sehingga V itu sendiri adalah I kali R, sehingga kita bisa tahu yang namanya R itu adalah ini ya, berarti kan sama dengan rho L per A gitu kan. Jadi dari situ ya. Tapi secara mikroskopik sepertinya tergantung dari massa pembawa muatannya, masanya juga kerapatannya juga waktu apa namanya geraknya ya di situ. Oke, nah misalkan untuk tembaga rho-nya itu kira-kira 10 pangkat min 8 ohmmeter ya kan gitu. Untuk gelas tembaga tuh 10 pangkat, artinya resistivitasnya kecil ya. Artinya kalau resistivitas kecil, berarti konduktivitasnya besar kan gitu. Kalau gelas Anda lihat resistivitasnya besar ya, sampai 10 pangkat plus 12. Nah, berarti kan konduktivitasnya kecil banget gitu. Artinya dia resistor ya. Kemudian semikonduktor ini bisa 1 ohmmeter ya. Terus kalau superkonduktor rho-nya itu 0. Gitu. Nanti kita lihat kalau rho-nya 0 berarti kan penghantarnya tak berhingga gitu. Artinya di situ betul-betul dia superkonduktor ya. Jadi resistivitasnya 0. Oke, nah ini ada ya kita berlogika ya untuk ini. Ada dua hambatan silinder ya, R1 dan R2 terbuat dari bahan yang sama gitu ya. Nah, R2 itu panjangnya 2 kali R1, tetapi radiusnya itu setengah kali R1. Jadi si penghambat pertama, resistor pertama ini lebih pendek, lebih lebar. Kemudian resistor kedua itu lebih panjang, lebih kecil ya. Nah, bagaimana hubungan antara arus yang melewati, ini kan potensinya sama nih ya, I1 dan arus yang mengalir di, ya ini arus yang mengalir di R1 dan I2 itu arus yang mengalir di R2. Nah, kita bisa menduga bahwa mestinya ini hambatannya lebih kecil daripada ini ya. Gitu. Jadi kemungkinan nih I1 lebih besar ya.
Ya, nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, sebuah kawat ya sangat tipis gitu dilekatkan pada lembar lentur seperti ini kan. Ini biasanya dipakai untuk sensor ya. Nah, ketika lembaran terdeformasi atau melengkung gitu, melengkung akan memanjangkan kawat tersebut gitu. Bagaimana dengan hambatannya? Apakah berkurang, bertambah atau tetap gitu. Nah, kita tahu kan kawatnya asalnya kan sama gitu, kemudian tapi dilengkungkan maka akan memanjang. Nah, kalau volumenya sama, memanjang berarti bisa jadi A-nya jadi mengecil kan. Nah, kalau A-nya mengecil, bisa jadi kan tadi R itu berbanding terbalik dengan A. Kalau mengecil, tambah gede. Gitu dugaannya ya. Kita lihat. Oke. Nah, yang pertama tadi betul ya bahwa I1-nya akan lebih besar daripada I2. Kenapa? Ya karena dia L-nya lebih pendek, kemudian ya dari sini jawaban. Jadi resistivitas kedua hambatan itu sama, jadi rho-nya sama gitu. Resistivitasnya sama, rho-nya bahannya sama kan, sehingga rho-nya sama, sehingga dari geometri kan dilihatnya. Jadi yang di R2 ini rho L2 per A2 kan misalnya. Kemudian L2 itu 2L1. Kemudian A-nya, R-nya kan ini setengah. R itu kan pi R kuadrat ya, pi R kuadrat, sehingga kalau ini setengahnya jadi seperempatnya. Sehingga kita lihat di sini bahwa R2 itu 8R1 gitu. Jadi R2 lebih besar daripada R1. Tentunya arusnya kan nanti I2 itu V per R2 kan. Jika atau kita ganti R2-nya dengan 8R1. Sehingga I2 itu 1/8 I1. Jadi I1 jauh lebih besar daripada I2 gitu. Tapi dari logika tadi, dari logika bahwa apa namanya hambatan ya, hambatannya lebih gede, ya mestinya I-nya akan menjadi lebih kecil kan di sini, karena terhambat kan gitu logikanya. Kalau ini kan R-nya lebih kecil nih, jadi R-nya jauh lebih kecil, ya berarti kan arus akan lebih besar di sini kan. Kalau di sini kan apa namanya, padahal V-nya kan sama kan di sini, gitu ya logikanya. Oke, nah ini bagaimana nih yang ini? Oke, dia bertambah gitu. Kenapa? Nah, karena kawat relatif lebih panjang kan jadinya R itu L per A. Jadi lebih panjang tentunya R-nya membesar. Gitu kan. Jadi karena lebih panjang ya R-nya menjadi lebih besar maka hambatannya ya menjadi lebih gede kan. Karena R itu sebanding dengan L dan berbanding terbalik dengan A. Kemudian juga jika volume total kawatnya konstan dengan meningkatnya panjang maka terjadi penurunan. Jadi akan mengecil, si lapat permukaannya akan mengecil A-nya. Dengan A-nya mengecil, ya tentunya R-nya jadi tambah besar gitu kan. Ya, sehingga ya tadi ya apa namanya hambatannya akan menjadi bertambah. Ya, logikanya seperti itu. Nah ini biasanya dipakai hambatan bertambah itu kaitannya dengan arus yang mengalir dan sebagainya. Ini sering dipakai untuk sensor ya. Oke. Kemudian ada dua hambatan silinder terbuat dari bahan yang sama dan panjangnya sama. Hambatan pertama berdiameter D dan hambatan kedua berdiameter 2D. Bandingkan besar hambatan keduanya. Ya. Nah, kan kita bisa berlogika D-nya sama, ya hambatannya mestinya yang apa namanya D yang lebih kecil ya, yang akan besar ya. Jadi R1 lebih besar R2. Oke ya, sama betul ya. Jadi karena ya dia penampangnya tadi R itu kan sebanding dengan L per. Jadi ketika kita berlogika atau dari R itu sebanding dengan L per A gitu kan. A-nya semakin besar ya R-nya semakin kecil gitu. Ya kan? Nah, lihat sehingga R1 akan lebih besar daripada R2. Jika arus yang sama mengalir ke dalam hambatan, jadi oke, di R1 lebih besar daripada R2 kan gitu. Nah, kemudian kita paksakan arus yang sama mengalir ke kedua hambatan. Bandingkan kecepatan rata elektron di kedua hambatan itu. Jadi apa? R1 lebih besar daripada R2. Tapi ketika kita paksakan arusnya itu sama di sini, kita akan menduga bahwa tentunya
kecepatan dari elektronnya ini bagaimana gitu. Nah, mestinya karena arusnya sama, kecepatan di sini harus lebih besar daripada kecepatan di sini kan. Karena di sini R-nya lebih lebih gede ya. Gitu. Hambatannya lebih gede, jadi harus lebih cepat kan gitu. Si elektron loh ini kan. Nah, sama sebetulnya kan ketika di kehidupan kita juga begitu. Ketika persaingan kita ketat, yang ingin cepat selesai ya Anda harus bergerak lebih cepat ya kan gitu. Ketimbang kalau misalnya di lapangan slowly kayak gitu ya. Hasilnya sama-sama aja gitu. Sini tantangannya kurang gitu. Ya di sini kalau di sini saingannya banyak ya Anda harus lebih progresif kan gitu, harus lebih agresif dalam hal ini ya. Gitu. Harus lebih powerful. Oke, nah kita lihat hambatan secara seri ya dalam ya ini ada dua resistor ya, dipasang seri seperti ini namanya seri. Ini ada A sampai B, C. Mestinya ketika dipasang seri seperti ini arus di sini, arus di sini, arus di sini kan sama ya, karena dia satu aliran kan gitu. Nah, walaupun kalau R1 R2-nya beda, mestinya beda potensialnya ya. Beda kan di sini ada V1 atau VAB ya. Di sini ada VAB. Kalau kita lihat di sini ada VAB itu beda potensial antara A dan B ya. Jadi arusnya ke sini. Ini adalah I1 kali R1 kan. Kemudian PBC ini adalah PB min VC itu akan ya harusnya mengalir ke sini kan. Ini lebih gede daripada ini kan. Ini adalah IR2 ya gitu. Nah, maka VAC A ke C ini adalah penjumlahan dari VAB plus PBC. Jadi ini IR1 plus R2 gitu. Jadi walaupun hambatan di seri arus yang mengalir tetap sama ya kan gitu. Nah, maka dapat diringkas bahwa di sini R efektif atau R ekivalen kalau emang dibuat jadi satu tahanan maka di sini kita tahu bahwa R efektifnya itu adalah R1 plus R2 gitu. Jadi kalau resistor itu dihubungkan secara seri maka R efektif atau ya sering efektif atau ekivalen gitu ya. Itu kita jumlahkan saja gitu. Jadi R1 plus R2 gitu ya. Atau cara lain pakai intuisi juga ya. Jadi kayak seperti ini kan ini sebetulnya kita membuat rangkaian seri antara R1 dan R2. R1 itu adalah rho L1 per A. Kalau misalnya sama nih ya. Dua silinder dengan panjang L1 dan L2. Nah, kemudian ini di ujungnya ditaruh di sini ya. Ujung sehingga menjadi lebih panjang kan. Jadi R efektifnya adalah rho dari L1 plus L2 per A-nya sama gitu. Maka ya R ekivalennya jadi menjadi satu buah itu adalah R1 plus R2 ya. Dua hambatan terhubung seri ya dengan baterai dengan GGL-nya itu E. Oke ya, di sini E, di sini GGL, satuannya volt, bukan medan listrik. Sebetulnya bagusnya itu bukan kayak gitu ya. Tapi E yang seperti ini ya biasanya GG. Tapi mungkin karena fontnya biar gampang jadi E. Anda bedakan antara E ini dengan E medan listrik ya. E di sini adalah epsilon ini sebetulnya. Jadi di sini adalah GGL, satuannya volt ya, bukan medan listrik ya. Nah, hambatannya adalah hambatan di sini adalah R1 itu sama dengan 2R2 gitu. Jadi ada R1, R2. Nah, bandingkan arus yang melewati R1 dengan arus yang melewati R2. Nah, kita menduga jelas bahwa karena ini dipasang seri ya kan. Berarti arus yang melewati R1 akan sama dengan arus yang melewati R2 kan gitu. Benar nggak? Oke. Kemudian berapa beda potensial pada R2 gitu. Nih karena arusnya sama, mestinya beda potensial karena ini beda ya R1 dan R2-nya, mestinya akan beda kan gitu. Nah,
potensial yang melewati R2 ini adalah mestinya tadi apa V itu adalah I kali R2 kan gitu. Nah, ini harus kira-kira sepertiganya ya. Akhirnya bisa. Halo? Ada yang bocor? Halo, halo. Suara saya terdengar masih? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, nah kita lanjutkan ya. Berapa beda potensial di R2 gitu kan? Ya rumusnya kan kita tahu ya. Beda potensial di 2 itu adalah I kali R2 kan gitu. Nah, kita harus tahu dulu I-nya kan. Ada nggak sih jawabannya di sini? Nah, kok nggak ada? Oke, saya jawab ya. Nah, kita tinggal cari I-nya dulu gitu kan. I di situ kan ya dia akan melakukan seperti ini ya. Berarti kan I-nya R totalnya kan R1 plus R2 ya. Berarti kalau kita lihat di sini R1 plus R2. Di sini ada R1-nya 2R2 kan. Berarti ini adalah 3R2 kan gitu. R totalnya ya. Sehingga I-nya itu adalah E kan per R total kan. Ini E per 3R2. Nah, I-nya ya kita masukkan ke sini sehingga V2-nya adalah E per 3R2 kali R2 ya sepertiga E kan gitu. Gampang ya? Nah, ini ada rangkaian simpel, tersimpel ya, tapi paling bermanfaat gitu. Ya manfaatnya apa? Ya kita bisa apa kalau ingin membagi tegangan gitu ya. Jadi kita ingin misalnya peralatan kita itu tidak ingin dia kan sumbernya misalnya berapa volt, misalnya dia 15 volt, tapi kita hanya menginginkan tegangan yang keluar di alat kita itu tidak 3 volt, tapi sekian volt, ya maka pakailah pembagi seperti ini kan. Di sini ada R1, ada R2. Nah, tadi kan V antara ini, jadi ini di-ground-kan ya. V-nya adalah I dikalikan R2 kan gitu. Nah, I-nya sendiri adalah V0 R1 plus R2 kali R2 kan gitu. Sehingga kita hanya mengubah-ubah R2-nya saja tentunya kan. Kita ngubah-ngubah R2-nya sehingga itu tegangan itu bisa kita taruh di peralatan kita kan gitu. Nah, dengan mengubah R2 kita dapat mengontrol tegangan keluarannya ya kan. Jadi tegangan keluaran itu yang mau kita pakai itu dengan cara mengubah-ubah R2. Nah, ekstrimnya ketika R2-nya itu sangat jauh lebih kecil daripada R1 gitu. Jadi ini kecil banget ya, maka ketika kecil banget, ini V-nya mendekati 0 kan gitu. Kenapa? Karena kalau Anda bagi ini R1 per R2 ini 1, R1 per R2, R2-nya kecil banget kan mendekati 0 gitu. Maka ini menjadi tak berhingga kan. Ya, ini kalau Anda ubah nih, Anda ubah ya. Ini menjadi V0, kemudian di sini ada R1 per R2 ya, per 1 gitu. Kalau R2-nya mendekati 0, ini kan menjadi V0 per tak berhingga. V0 per tak berhingga itu tidak adalah 0 gitu. Kan gitu. Nah, ketika R1 sama dengan R2, maka ini V0 per 2 kan gitu. Ini kan 1 plus ini 1 jadi V setengahnya kan. Kemudian R2-nya jauh lebih besar daripada R1, misalnya R1-nya sekian hambatannya kan, sekian ohm, kemudian ini ribuan kilo ohm gitu, maka kita lihat ketika ini jauh lebih besar, jadi ketika ini dibagi tak berhingga, R1 bagi tak berhingga, katakanlah ekstrimnya tak berhingga gitu ya, maka ini menjadi ini 0 kan, jadi R1 per tak berhingga itu 0, 0 plus 1, 1, jadi V0 gitu. Jadi seolah-olah ya ini hambatannya nggak ada gitu kan, jadi sama kan, jadi ini V0 jadinya gitu. Ya gitu ya. Jadi kita bisa membagi tegangan ya. Pak, saya Oke. bertanya, Pak. Ya? Kalau yang tadi
gambar di slide sebelumnya, yang R1-nya yang diubah itu bisa apa nggak, Pak? Maksudnya sama apa tidak? Oke, kalau R1-nya diubah ya sama aja. Tapi kan dalam tahanan itu biasanya kita ketika kita ingin ini kan sebenarnya ketika ini kita ingin taruh di peralatan kita ya. Nah, berarti kan alat kita ini kan di R2. Ini kan sesuatu yang artinya di alat yang sudah ada gitu loh. R1 itu include di fenol biasanya. Tahanan dalam gitu loh. Bisa dipahami? Oh ya Pak, paham Pak. Ya, oke. Baterai itu kan kayak baterai itu kan punya tahanan dalam. Iya Pak. Nah, itu. Jadi kan kalau tahanan dalamnya kan susah mengubah tahanan dalam. Yang mudah adalah kita mengubah-ubah R2 yang kita inginkan gitu kan. Jadi pahami ya? Oh ya Pak, bisa Pak. Baik Pak, Ah, terima kasih Pak. oke. Ya. Nah, oke. Kita lihat sekarang aturan pertama Kirchhoff ya ketika kita ingin menganalisa suatu rangkaian ya, rangkaian. Jadi ada aturan loop atau sering disebut dengan KVL ya, Kirchhoff Voltage Law. Ya, jadi hukum tegangan Kirchhoff. Jadi ketika terdapat rangkaian tertutup, maka jumlah aljabar perubahan potensial itu sama dengan 0. Ini sebetulnya juga kata lain dari beda potensial itu tidak bergantung pada lintasan ya. Hanya ditentukan oleh titik awal dan titik akhir gitu. Jadi KVL-nya sigma dari Vn itu sama dengan 0 gitu. Dan kita lihat apa namanya? arus atau potensial dan yang kita selalu bahwa muatan ujinya itu potensial itu adalah muatan positif ya, sehingga dia bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, ketika misalnya ini ada satu rangkaian tertutup ya, misalnya ini A, ini mungkin B, C, D dan seterusnya ya. A, B atau ini B ya. Atau sini ya ini A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah, maka dari A ke B ini ada kenaikan tegangan ya. Dari negatif ke positif kan. Jadi ada kenaikan tegangan sehingga distribusinya adalah plus epsilon 1 ya gitu. Kemudian dari B ke C ini terjadi penurunan tegangan sehingga ditulisnya minus ya karena ini rangkaiannya seri ya. Sehingga ini arusnya kan sama di sini, di sini, di sini sama ya. Sehingga terjadi penurunan tegangan. Jadi min IR1 gitu. Jadi dari B ke C terjadi penurunan tegangan. Kemudian dari C C ke E gitu, dari C ke E. Oh, sorry ini C-nya di sini berarti ya. Ini coret. Ini E-nya gitu ya. Nah, dari C ke E itu juga terjadi C ke D gitu ya, sorry. C ke D, ini E gitu. Jadi AB, C, D, E ya gitu aja ya. Jadi A ke B terjadi kenaikan tegangan, B ke C penurunan tegangan, maka ditulis min R1. Kemudian dari C ke D itu terjadi penurunan tegangan, jadi ditulis min R2, IR2. Kemudian dari D ke E itu terjadi penurunan tegangan, karena dari positif ke negatif gitu. Sehingga minus 2. Ini kalau dijumlahkan, ini sama dengan 0. Ya. Jadi ada epsilon 1, min R1, min IR2, min epsilon 2 ini sama dengan 0 gitu. Jadi lobnya ini loh. Dia kan gitu. Ya, jadi sama dengan 0. Sehingga dari situ ya kita bisa tahu nanti menghitung R1, R2-nya dan seterusnya ya. Nah, nah ini kadang-kadang setiap buku ya beda-beda ya. Tapi yang harus logikanya adalah ini terjadi kenaikan tegangan gitu. Kemudian ini penurunan tegangan, ini penurunan tegangannya. Jadi tegangan positif jika arus keluar dari tanda positif. Jadi kayak sini. Ini tanda yang positif berarti arusnya positif.
Sebaliknya itu negatif. Kita pilih arus dan berputar pada rangkaian tersebut ya. Nah, ketika baterai terlewati dari terminal negatif ke positif, maka tegangan naik. Masuk ke kapelnya itu positif. Ketika bergerak dan menemui hambatan, tegangan turun. Artinya masuk ke kapelnya itu negatif. Nah, di sini kan ini jadi plus epsilon karena arusnya keluar dari positif kan. Kemudian di sini min R1 dari tegangan apa namanya tinggi ke rendah, begitu juga ini min. Nah, ini keluarnya dari negatifnya kan. Biasanya ini positif kan. Gitu ya. Gitu, ya kan? Dan kita biasanya nulisnya gini, I-nya ya. Betul kan? Oke, kita lihat nih demo ya. Jadi, nah kalau kayak gini gimana nih? Ya kita buat aja. Ini ada A, ini A, B, C, D, E, F, kayak gitu. Nah, dari sini kita tahu ini keluar dari positif. Mesti kan, oke, atau nanti kita lihat dulu. Jadi ketika ini ya kalau saya lihat dari A ke B, dia negatif ya, terjadi penurunan ya, penurunan. Berarti min IR1. Dari B ke C itu min IR2. Nah, dari C ke D ini terjadi penurunan tegangan ya kan. Jadi min epsilon 2. Dari D ke E itu juga min IR2, dari E ke F itu min IR4, dari F ke A itu terjadi kenaikan tegangan sehingga plus epsilon 1 sama dengan 0 gitu. Nah, maka kita bisa tahu arusnya berapa ya. Jadi arus adalah ya kita susun ya. Bahwa ini menjadi ini ada epsilon 1, ini epsilon 2, ini arusnya kita taruh di kanan. Kemudian di sini ada R1 plus R2 plus R4 ya. Jadi epsilon 1 min epsilon 2 per ini. Sehingga arusnya ketemu gitu ya. Mudah kan? Oke, kita lihat lagi pada gambar ya. Saklar pada posisi terbuka ya gitu. Dan arus yang masuk ke tahanan bawah itu adalah I0. Nah, setelah saklar ditutup, jadi awalnya itu terbuka gini, maka kan di sini akan ada kalau Anda lihat ini bisa jadi seperti ini kan loopnya. Ini sebut saja I0. Nah, setelah saklar tutup, arus yang masuk ke tahanan bawah itu adalah I1 gitu. Bagaimana hubungan antara I0 dan I1 ya gitu. Nah, tentunya kita lihat ya harus kita hitung ini ya. Nah, kita hitung dulu. Jadi ini ada I1, kemudian ini ada ini I0 seharusnya ya. Ini ada I0, kemudian ini ada I1. Nah, ketika saklar tertutup ya. Ketika saklar pada hukum loop pada loop asli saklar off, artinya saklarnya terbuka ya. Saklarnya terbuka. Ini ada 2 plus 12 volt, di sini juga plus ya. Ini kan ke sini berarti naik ya. Plus 12 volt, plus 12 volt. Kemudian ini ada min I0 R, min I0 R, sehingga ini I0-nya 12 volt per R ya kan gitu. Kemudian ketika saklarnya kita tutup, strip gitu, maka ini akan muncul arus di sini kan, loop di sini. Ini adalah 2 plus 12 volt ya. Kemudian min I1R sama dengan 0, jadi I1-nya 12 volt per R. Jadi sama ternyata ya gitu. Nah, oke, jadi ketika diberi soal tentang rangkaian, analisalah terlebih dahulu, kemungkinan disingkat ya. Jadi pastikan titik node arusnya, berikan tanda arusnya, kemudian gunakan Kirchhoff voltage law pada setiap loop. Jumlah tegangan pada loop tersebut sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, ada beberapa
Ini ada terkait dengan superkonduktor ya, Nobel tahun 1911 ya, oleh Onnes ya, menemukan cara membuat helium cair. Anda mungkin pernah dengar helium cair ya. Helium cair yang menggunakannya untuk mendinginkan merkuri hingga 4,2 Kelvin. Anda tahu Kelvin ke Celcius itu min 27 derajat. Jadi 42 min 27 derajat Celcius jadi sekian minus. Jadi ya gitu. Dan melihat resistensinya seperti ini. Jadi resistor di suhu-suhu ini akan kalau suhunya semakin tinggi itu kan ada nih resistornya ya 0, sekian sekian sekian. Tapi ternyata di suhu sekian 4,2 itu 0 dia resistornya. Jadi hambatannya 0. Kalau hambatannya 0 maka nama dia akan menjadi superconductivity. Jadi pada suhu rendah hambatan beberapa logam itu menuju 0 ya, diukur kurang dari 10 pangkat min 16 kali rho konduktor. Jadi hambatannya bisa lebih kecil dari 10 pangkat min 24 ohmmeter. Nah, arus dapat mengalir bahkan jika di situ medannya itu juga 0 ya, gitu. Jadi arus dalam cincin superkonduktor dapat mengalir selama bertahun-tahun tanpa penurunan. Karena ceritanya gitu. Oh, ya ini tentang konduktor ya. Ini juga begitu ya. Jadi Anda lihat di sini suhunya bisa sampai minus 135 derajat Celcius. Oke. Oke, itu satu kita lihat lagi dan sorry. Pak, saya mau bertanya lagi, Pak. Iya, silakan. Kan tadi yang penentuan GGL-nya min plus itu kan kalau saya itu agak berbeda dengan yang ditunjukkan Pak Bob itu tidak apa-apa ya, Pak? Tidak apa-apa, yang penting nanti hasilnya sama ya. Oke, Pak, terima kasih. Oke, sorry. Tadi mungkin yang sini ya. Jadi belum ya. Sebentar, saya cari dulu ininya ya. Oke, kalau Kirchhoff law-nya udah ada nih. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Halo? Oke, ya. Oke, kita lebih lihat lagi tentang Kirchhoff law ya. Oke, jadi kita ingin melihat penyelesaian Kirchhoff ya tentang aturan persimpangan tadi, kemudian nanti ada review tentang Kirchhoff law, kemudian baterai, kemudian kita lihat nanti rangkaian resistor kapasitor ya. Oke, nah resistornya paralel sekarang. Jadi kalau tadi kan dibuat serial ya. Sekarang kalau resistornya paralel bagaimana gitu? Kita lihat, kita tahu tegangan itu adalah I kali R ya. Jadi di sini tegangannya kan sama ya, tapi ini ada arusnya terbagi gitu. Jadi arus masuk R1 I1 itu ke R1 dan I2 ke R2 gitu. Nah, jadi secara umum memang tegangan pada resistor yang dipasang paralel itu kan sama gitu. Tapi nanti arusnya yang berbeda gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sini pakai KVL ya, di sini ada V I1 R1 sama dengan 0 sehingga nanti I1 adalah P per R1 dan yang di sini yang di I2 ini adalah V2 I2 R2 sama dengan 0 sehingga nanti I2 adalah P per R2 gitu. Nah, sehingga harus kalau kita membuat satu rangkaian ekivalen gitu, ini kita buat satu buah R sehingga nanti I-nya ini adalah I1 plus I2 padahal I itu adalah P per R ya. Nah, I1 itu adalah P per R1 tadi dari sini ya. Kemudian nanti
I2 itu adalah V per R2, sehingga pada resistor yang dipasang secara paralel itu R efektif atau R ekivalennya adalah 1 per R ya. Jadi 1 per R1 plus 1 per R2 kan gitu. Sehingga nanti R ekivalennya akan menjadi lebih kecil ya. Kalau diserialkan kan tadi akan menjadi lebih besar ya daripada komponennya. Jadi kalau di paralelkan dia menjadi lebih kecil ya. Yang ya nanti Anda bisa kerjakan di sini kan nanti ini ada R1 plus R2 per R1 per R2 ya. Gitu. Oke. Nah, cara lain secara intuitif gitu, kita tinjau dua resistor ya. Silinder dengan luas penampang A1, A2 ya. R1-nya itu ada rho L per A1 yang ini ya. Ya karena dia L-nya sama di sini, tapi A-nya beda kan gitu. R2-nya itu adalah rho L per A2. Nah, gabungkan keduanya berdampingan gitu untuk membuat satu yang lebih gemuk gitu, lebih besar. Maka tentunya R efektifnya itu adalah rho per L A1 per A2 kan gitu. Kalau didampingkan kan gitu. Nah, kan Anda lihat di sini. Sehingga nanti R efektifnya atau R ekivalennya, R efektifnya adalah A1 per rho L plus A2 per L. Ini menjadi seper R1, di sini seper R2. Nah, kan jadi sama gitu apa namanya logikanya ya bahwa dengan digabungkan itu R efektifnya atau R ekivalennya menjadi seper R1 plus seper R2 ya. Nah, kita tinjau sirkuit yang ditunjukkan ya, bagaimana hubungan antara VA min VD ya gitu. VA antara VA terhadap VD, kemudian VA terhadap PC ya. Oke. Apakah apa namanya VA min VD atau ini hubungan antara VA VD dengan VA VC kan gitu ya. Logikanya sama tidak ya gitu. Kemudian nanti bagaimana hubungan antara I1 dan I2. Anda lihat I1 ini lebih kecil ya daripada ini ya. Logikanya adalah sama ya. Jadi kita lihat karena VAVD, VAVC itu ya tegangan apa namanya awalnya adalah 12 volt ya kan sumbernya, jadi ke sini dan ini ke sini sama. Jadi Anda ingat potensial itu tidak bergantung pada lintasan. Jadi sini sama gitu. Nah, itulah yang terjadi di sini. Jadi VA VD artinya tegangan ini dengan tegangan ini sama sebetulnya yaitu 12 volt. Jadi titik D dan C sama ya secara elektrik ya. C dan D kan sama gitu. Jadi satu kan gitu loh sebetulnya. Nah, bagaimana hubungan dengan I1 dan I2-nya? Ya, kita lihat I1 akan lebih besar daripada I2 ya. Ya logikanya sama, ini lebih apa namanya? Lebih kecil ya. Maka harusnya akan lebih besar daripada ini ya, gitu. Perhatikan bahwa PB, PBD ini beda potensi antara B dan D dan B dan ini kan sama gitu ya. Sehingga nanti ini I1 20 ohm, kemudian ini I2 80 ohm, sehingga nanti I1 itu sama dengan 4 kali I2 ya gitu. Oke. Nah, kita di yang pertama tadi namanya KVL atau Kirchhoff Voltage Law. Nah, yang kedua itu adalah ada Kirchhoff Circuit Law ya. Jadi aturan persimpangan ya gitu. Jadi dalam menurunkan rumus untuk resistivitas ekivalen dua resistor secara paralel, kita menggunakan aturan kedua Kirchhoff, yaitu bahwa pada titik persimpangan manapun dalam sirkuit di mana arus dapat membelah, yang juga disebut simpul ya, jumlah arus ke dalam harus sama dengan jumlah arus keluar gitu. Ya, jadi I masuk, I keluar kayak gini lah. Ini simpul ya.
Ini ada I, kemudian atau ini sini I1, I2, I2, I3 gitu. Nah, maka I1 itu kan sama dengan I2 plus I3 kan gitu. Ya. Selalu seperti itu. Ini namanya KCL ya. Kirchhoff hukum sirkuit Kirchhoff. Jadi Kirchhoff circuit law ya. Jadi ya jadi arus masuk harus sama dengan arus keluar gitu aja intinya ya. Nah, ini hanya menyatakan konservasi muatan pada setiap simpul. Jadi ini terkait dengan konservasi muatan pada setiap simpul yang diberikan. Jadi arus yang masuk dan keluar dari simpul sirkuit dikenal sebagai arus cabang ya. Nah, setiap cabang yang berbeda harus memiliki arus gitu ya. Oke, misalnya gini ya. Dua bola lampu identik ya. Ini diwakili oleh resistor R2 dan R3. Di sini R2 sama dengan R3. Saklar lampunya, saklar S awalnya terbuka gitu. Nah, jika saklar ditutup, apa yang terjadi pada lampu R2 pada bolamnya kan gitu. Mestinya tidak berubah ya kalau ini. Apa yang terjadi pada arus setelah saklar ditutup? Nah, arusnya mestinya jadi lebih kecil atau setengahnya ya. Kalau lampunya jelas tidak akan berubah kan. Jadi ini ada misalnya lampu R1, R2 kan dia sama asalnya ya. Asalnya sama, lampunya identik gitu, 5 watt, 5 watt, atau ya tahanannya lah gitu. Atau kalau kita mau ya logikanya pakai lampunya sama ya. Ketika sebelum dibuka ya lampunya 5 watt gitu. Tapi ketika ini ditutup ya tetap aja dia lampunya itu gitu kan. Jadi tidak berubah dia. Lampunya R tidak berubah. Cuman yang berubah adalah arusnya mestinya kan. Ketika ini ditutup, arusnya akan terbagi kan. Asalnya utuh ke sini semua. Jadi epsilon per R2. Tapi ketika ini ditutup, mestinya kalau R-nya sama, ini akan menjadi separohnya ya. I setelahnya 2 kali I sebelum. Ya separohnya ya, I sebelum itu setengah dari I setelahnya. Ya oke, jadi setengahnya kan. Jadi I setelah ditutup, itu 2 kali I sebelumnya. Jadi I sebelumnya itu kan kenapa? Karena dia diterbagi. Ini kan menjadi R-nya ini menjadi lebih ringan, jadi lebih ringan. Emang menjadi I setelahnya 2 kali I sebelumnya. Iya, karena dia akan menjadi lebih ringan ya. Anda ingat ya, tadi R. Nah, Anda ingat tadi R total ya, itu adalah super R plus super R ya. Ini menjadi 2 per R kan? Nah, itu. Ya kan, jadi R-nya menjadi 2 per R. Jadi ya, jadi separohnya ya. Di 2 kali sebelumnya. Nah, cara menggunakan hukum Kirchhoff ya. Contoh 2 loop gitu. Analisis sirkuit dan identifikasi semua node atau titik ya sirkuit dan gunakan KCL. Nah, misalnya seperti ini ya. I1 itu tidak lain adalah I2 plus I3 ya. Nah, identifikasi semua loop dan independen dan gunakan KVL ya gitu. Nah, kan seperti ini ya. Jadi kalau ada seperti ini, misalnya maka kita bisa di sini Anda lihat ini ada S1, ini ada tegangan apa namanya sumber GGL2 ya. Nah, nanti kalau hasilnya Anda I-nya negatif itu berarti Anda salah membuat loop kan seperti itu gampangnya gitu ya. Jadi kita buat saja dulu misalnya seperti ini, ya kita rangkai seperti ini, kemudian yang ini ya kita juga boleh misalnya ya seperti ini saja gitu. Atau nanti kalau ke sini cuma nanti tandanya berlainan ya. Nah, ketika Anda sudah membuat loop seperti ini, maka kita pakai KVL ya, ya yang ini ya.
Ini menjadi epsilon 1, kemudian ini min I1R1, kemudian ini ada min I2R2 sama dengan 0. Ya kan? Nah, kemudian yang ini sebelah sini, ini ada, oke. Kalau ini kita lihat yang ini yang besar ini ya, kita loop besar ini ada E1, kemudian min I1R1, kemudian di sini ada apa namanya E2 ya, minus E2. Kemudian di sini ada I3, Anda lihat ada I3. Ini I3 R3 ya, sama dengan 0. Jadi ketika ini loop luas ini ya. Kemudian yang loop ini ada kalau kita lihat ini kan searah ini ya. Ini ke sini, ini berlawanan arah. Anda lihat ini berlawanan arah kan I2-nya berarti positif ya. Kenapa positif? Karena berlawanan dia kan. Kalau ini tadi dalam ini ketika searah dia negatif I1, tapi ini kan dia berlawanan, ini menjadi I2R2. Kemudian ini ke sini jadi turun menjadi min E2. Kemudian ini ke sini searah kan, ini berarti E3R3 sama dengan 0. Nah, dari sini, dari keempat ini, Anda bisa menentukan I1, I2, I3 ya, gitu. Nah, jadi kita bisa lihat, selesaikan persamaan untuk I1, I2, I3 ya. Pertama, temukan I1, I3 dari suku I1. Nah, kan kita bisa lihat dari persamaan 2 tadi ya. Ini adalah I2, itu ini, epsilon 1, min I21 ini ya. Kemudian dari persamaan 3, kita bisa menentukan I3. Kalau kita lihat lagi ke sebelumnya. Ini kan, dari sini kita bisa menentukan tadi. Sorry. Oke ya, jadi I1, kemudian ini juga I3, kita bisa menentukan ini. Nah, kemudian selesaikan untuk I1 menggunakan persamaan 1. Kita tahu tadi I1 sama dengan I2 sama dengan I2 plus I3 kan gitu. Jadi kita bisa I2-nya kita ganti ini, kemudian I3-nya kita ganti ini, ya kan? Nah, kita dapatkan ini ya, jadi I1 ini. Nah, kemudian jadi I1-nya ketemu ya. Jadi persamaan 1 ya. Persamaan 1 yang ini. Nah, ini kan. Anda lihat dari sini kan ketemu I2-nya. Dari sini ini ketemu I3-nya. Kemudian kita masukkan ke sini ya kita dapat I1-nya. Gitu. Nah, oke. Seperti itu ya. Nanti I2-nya ketemu, I3-nya juga ketemu ya. Terus kemana nih? Oke, nah ini bisa terus kita kalau dimasukkan angkanya ya. Kita tahu misalkan I1-nya GGL1-nya 24 volt, GGL2-nya 12 volt, R-nya sekian. I1-nya positif, berarti searah dengan arah kita. Kemudian I2-nya positif, gitu. Artinya betul arah panah kita. Tapi I3-nya negatif. Berarti artinya apa? I3-nya sebenarnya ke sini gitu loh. Arahnya ya, ke sana. Seharusnya dia arahnya ke sini. Nah, kalau arahnya ke sini, berarti ini akan positif juga gitu. Jadi tanda minus ini menunjukkan kita menunjukkan arah I3-nya berlawanan gitu. I3-nya adalah 0,5 sekian ampere. Gitu. Nah, tanda negatif berarti arah I3 berlawanan dengan arah yang tertera di sirkuit gitu kan, seperti itu ya. Caranya gitu. Nah, ringkasan dari sirkuit sederhana itu kalau resistornya dipasang seri dijumlahkan saja, kalau resistor dipasang paralel ya diseperkan kan R efektifnya tinggal 1/1 dan seterusnya ya. Nah, pakai hukum Kirchhoff ya, ada KVL, kemudian juga ada apa namanya? KCL ya, I in sama I out ya gitu. Oke, sekarang baterai ya. Nah, baterai non ideal
sama tidak dapat mengeluarkan arus sembarang. Ya, dan baterai non ideal tidak dapat mengeluarkan arus sembarang. Ini maksudnya ya, dan baterai itu tidak jadi kalau dia ini ada GGL-nya E gitu. Sebetulnya ini ada tahanan dalam di dalam baterai itu ditulis R gitu ya. Nah, ini adalah beda potensialnya ya. Sehingga beda potensial ini akan menjadi lebih kecil daripada sumbernya ya gitu. Karena ada R-nya. Nah, jadi parameter dengan resistansi internalnya V itu adalah tadi epsilon min IR ya kan gitu. Jadi di sini ada pengurangan dari arus yang mengalir dikalikan R tahanan dalamnya. Nah, sehingga dalam teknologi saat ini sebetulnya bagaimana tahanan dalam ini itu bisa sekecil mungkin ya, sehingga nanti kalau bisa sih nol, tapi baterai ideal itu sebenarnya tidak mungkin ya R itu mendekati nol gitu, mesti selalu ada ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita masukkan pakai hukum Kirchhoff tadi, ini ada epsilon ya positif ya, kemudian min IR, kemudian min IR besar ya, sama dengan 0, sehingga I itu adalah epsilon per R plus R kecil ya, tahanan dalamnya. Dan kita tahu potensial dari baterai, keluaran baterai itu adalah epsilon kali kalau Anda lihat di sini R R plus R kecil ya gitu. Jadi kalau Anda masukkan saja I-nya ke sini, maka Anda akan dapat di sini V itu adalah epsilon R per R plus R kecil ya gitu. Nah, demo resistensi internal saat perubahan lampu bertambah apa yang terjadi pada R-nya. Jadi saat perubahan lampu bertambah apa yang terjadi pada R-nya? Seberapa besar R-nya? Ya, kita lihat sebetulnya perubahan lampu bertambah, kalau R-nya kalau ditambah, ini sebetulnya sih ya R-nya tetap kan gitu. Nah, tapi seberapa besar R-nya? Nah, kita hitung gitu kan, harus dihitung ya. Ini diparalelkan dulu, kemudian kita bisa menghitung R-nya sebetulnya. Oke, kemudian daya lampu nih ya, baterai dan resistor, kemudian itu ya dikeluarkan. Jadi baterai, kemudian ini contoh baterai, dia arusnya mestinya ini arus searah ya baterai biasa. Nah, baterainya ini lampunya, sehingga di sini tenaga baterai diubah menjadi tenaga panas, kemudian juga ada perubahan tenaga dikeluarkan, yang dikeluarkannya itu berupa cahaya, panas ya dan sebagainya gitu. Nah, laju perubahan energi ini sering disebut dengan energi per waktu ya, atau sering disebut dengan power ya, atau daya. Satuannya Joule-Scon ya gitu. Jadi apa yang terjadi sebetulnya daya itu adalah tegangan, jadi beda potensial permuatan ya, beda potensial permuatan dikalikan dengan muatan per waktu atau arus ya. Jadi daya itu adalah V kali I. V itu beda potensial yang diterapkan, kemudian arus yang mengalir saat itu ya, sehingga disebut dengan daya ya. Satuannya adalah watt ya. Nah, untuk resistor daya itu adalah kita lihat V-nya itu adalah I kali R. Ya, sehingga kita bisa menuliskan ini I kuadrat kali R. Atau kita juga bisa menuliskan I itu adalah V per R, ya kan? Sehingga kita bisa menuliskan juga V kuadrat per R. Gitu. Nah, satuannya itu adalah Joule per Coulomb, ya kan? Kali Coulomb per Scon, atau
Kolomnya hilang jadi joule per sekon, atau sering disebut dengan watt. Jadi daya itu satuannya adalah watt. Nah, mengapa kita menggunakan jalur tegangan tinggi untuk mengangkut daya, atau yang disebut dengan sutet ya? Kalau Anda lihat, sutet itu jadi biasanya menggunakan jalur sebut dengan jalur tegangan tinggi. Iya, transmisi daya biasanya pada tegangan sangat tinggi, yaitu kira-kira 500 kilowatt atau 500.000 volt. Tapi kenapa? Nah, hitung kerugian ohmik pada saluran transmisi, tentukan efisiensinya. Efisiensi itu adalah P out, P yang dikeluarkan, dan P in-nya kan. P out-nya itu adalah katakan di sini I yang arus yang mengalir, kemudian tegangan masuknya ya. Ini adalah P in min I kuadrat kali R tadi kan. Jadi ketika dia melewati resistor dengan hambatan I, di sini daya keluarnya adalah I kuadrat kali R ya. Nah, kemudian ini kalau Anda masukkan di sini, ini akan menjadi 1 kan. Kemudian ini adalah IR kali P in ya. Ini kan ini 1 ya. Nah, kita kali P in dan P in aja gitu ya. Nah, P input maksudnya. Ini P input, kemudian ini sering disebut I kali P in itu adalah P input kali R ya. Ini P kuadrat input. Nah, jadi efisiensi ketika melewati suatu sutet gitu, ini efisiensi akan tinggi jika tentunya R-nya kecil ya, hambatan dari si penghantarnya itu kecil. Atau kita buat P inputnya atau tegangan inputnya besar banget gitu. Ya kan? Sehingga nanti kalau ini besar banget, efisiensinya jadi 100% gitu. Walaupun ya jarang ya yang sampai 100%, karena mesti hambatannya tidak mungkin jadi 0 ya, kecuali melewati superkonduktor tadi. Tapi karena sutet itu mesti lewat kabel, dan itu ada hambatannya gitu. Nah, jadi untuk daya input yang tetap, resistor saluran itu inefisiennya sebanding dengan 1/V kuadrat ya gitu. Nah, contoh misalnya ini di sana di Amerika sana ya, ini dari Quebec ke Montreal, kalau kita dari mungkin Balongan ke Purworejo atau lewat Purworejo ke Jogja gitu ya. Ini ada 1000 km jaraknya. R-nya itu kira-kira 220 ohm. Anggap daya inputnya itu ada 500 megawatt ya. Dengan P inputnya kira-kira 735 kilovolt, efisiensinya kalau Anda masukkan ke sini, Anda masukkan R-nya 220, kemudian P in-nya ini tadi 200 miliwatt ya, maka efisiensinya itu mendekati 80% ya gitu. Nah, efisiensi akan menjadi 0 cepat ketika P-nya diturunkan ya gitu. Jadi efisiensi ketika diturunkan, jadi ini akan menjadi satu, efisiensi jadi tidak bagus ya gitu. Seperti itu. Nah, mengapa kita menggunakan AC 60 Hz? Nah, ini kan AC kita itu 50 Hz kalau nggak salah. Ini mungkin di Amerika sana ya. Mudah untuk menghasilkan tegangan yang tinggi memang. Kemudian itu kan turbin dalam medan magnet bisa elektromagnetic force-nya bisa diinduksi. Nah, kita dapat menggunakan trafo untuk menaikkan tegangan transmisi dan menurunkan tegangan ya yang digunakan. Ya, biasanya digunakan trafo. Oke, nah yang berikutnya adalah rangkaian sistor kapasitor ya. Rangkaian sistor dan kapasitor. Nah, kita coba menambahkan kapasitor ke rangkaian sederhana kita. Jadi kan kalau kita tadi hanya I kemudian R. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan di sini kapasitor? Kita tahu beda potensial, turunnya beda potensial di kapasitor itu Q per C kan, tergantung dari kapasitan dari kapasitornya. Kita tuliskan KVL-nya itu ada plus epsilon. Ketika kita sakral kita tutup ya. Kemudian ada penurunan tegangan. Ini I min IR. Kemudian juga ada penurunan tegangan di sini. Min Q per C sama dengan 0.
Ada apa di sini? Kita lihat arus itu adalah dq per dt ya kan gitu. Dan ya sekarang persamaannya ada Q-nya. Jadi kita bisa ganti ini R. Jadi epsilon min R dq dt min Q per C sama dengan 0 kan gitu. Nah, nanti kita akan lihat di lecture ke-11 terkait dengan penyelesaiannya ini bagaimana nanti ada yang namanya pengisian kapasitor. Jadi sifat kapasitor itu awalnya ketika terjadi pengisian dia sifat seperti kawat ya kan. Nah, kemudian lama-lama arusnya akan berkurang sehingga dia terus menjadi seperti apa namanya lama-lama itu jadi kayak putus gitu, arusnya jadi nol gitu. Artinya kan lama-lama dia menumpukan muatan ketika I-nya tak berhingga sudah jadi arusnya jadi nol ya kan gitu. Nah, ketika setelah itu kemudian ketika terjadi pengosongan, jadi saat pengisian awalnya dia bersifat seperti kawat, kemudian lama-lama penuh kan bersifat seperti baterai ya gitu. Nah, tapi kemudian ketika dia pengisian lama-lama seperti baterai, habis itu seperti kawat lagi kayak gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, kita akan menyelesaikan ini, kita lihat kualitatifnya ya. Rangkaian kapasitor dasar kualitatif. Prinsip dasar, jadi kapasitor itu menahan perubahan cepat pada muatan dan juga menolak perubahan cepat pada V. Artinya apa? Jadi ketika satu rangkaian itu ada kapasitornya, itu ketika listriknya atau sumber tegangannya mati, maka si sistem tidak langsung mati biasanya. Ya sistem ada jeda dulu, ada jeda, akan ada tetap arus akan mengalir dari mulai maksimum kemudian turun jadinya nol gitu loh. Ya. Jadi dia menolak perubahan cepat dari Kiki tidak langsung nol, tapi ada, tapi lama-lama jadi habis gitu. Jadi memang kapasitor itu fungsinya untuk menyimpan energi ya gitu. Sehingga nanti seolah-olah ada baterai baru gitu loh, sumber baterai baru ya. Nah, mengisi daya ya, perlu waktu untuk mengisi daya. Jadi awalnya kapasitor itu berperilaku seperti kabel biasa. Artinya kabel itu perubahan antara dua titiknya itu kan tidak ada beda potensial. Artinya Q-nya di situ 0, delta V-nya 0, Q-nya 0 ya. Jadi kita tahu bahwa C itu adalah Q per V kan gitu ya. Ya kan? Gitu. Kemudian saat arus mulai mengalir, muatan menumpuk pada kapasitor, ya kan gitu. Jadi ketika arus mengalir, muatan menumpuk pada kapasitor. Nah, itu kemudian menjadi lebih sulit untuk menambahkan lebih muatannya. Artinya arusnya nanti akan melambat kan gitu. Arusnya akan melambat. Nah, setelah sekian lama, kapasitor berperilaku seperti sakral terbuka gitu ya. Jadi arusnya jadi nol jadinya kan. Jadi seperti ya seolah-olah jadi putus kawatnya, kabelnya ya gitu. Nah, kemudian ketika terjadi pengosongan nih, jadi kapasitor kemudian seperti arus sakral terbuka, kemudian dia berperilaku seperti awalnya kapasitor berperilaku seperti baterai. Dia memberikan gitu. Nah, sekian lama ya dia akan berarti seperti ya di apa namanya? Lama-lama berperilaku seperti kabel gitu. Jadi dia arusnya itu asalnya awal naik gitu, arusnya naik gitu. Awalnya negatif, terus jadi akhirnya jadi nol ya gitu. Berarti seperti kabel biasa. Nah, jadi pada saat T sama dengan 0, saklar dipindahkan dari posisi, misalnya gini ya. Pada saat T sama dengan 0, saklar dipindahkan dari posisi B ke A. Gitu. Ini kapasitor awalnya tidak bermuatan. Jadi asalnya di sini, pada T sama dengan 0, dia dipindahkan nih, jebrot gitu ke sini ya. Jegrek. Sehingga berapakah arus I0 positif sesaat setelah saklar dipindahkan? I0 positif itu adalah ya I0 ketika dia di sini ya. Ini mestinya ya kemungkinan ya ini ada
epsilon, ini ada 2 ya, epsilon per 2R ya. Berapa arus sehingga setelah waktu yang sangat lama. Nah, ketika waktu yang sangat lama, ini akan menjadi 0 mestinya ya. Kita lihat ya. Oke, jadi ketika tepas saklar dipindahkan, kapasitor masih tidak memiliki muatan gitu loh. Artinya, dia berperilaku seperti kawat biasa kan. Pada saat ini dipindahkan, ini berperilaku seperti kawat biasa. Gitu ya. Sehingga apa namanya? Ini Anda lihat kalau pakai Kirchhoff law, ini ada epsilon, kemudian ini min IR, kemudian ini 0 ya, kemudian ada min IR. Sehingga I-nya adalah epsilon per 2R. Nah, kemudian pada saat, oke ini jadi ini ya. Nah, kemudian berapa nilai arus I taberingan setelah waktu yang sangat lama? Lama-lama kan ini menumpuk. Sehingga seperti saklar terbuka. Nah, sehingga kalau saklar terbuka berarti ya jadi I taberingan itu I-nya 0. Oke. Nah, jadi di sini adalah menyadari bahwa saat arusnya mengalir, muatan pada kapasitor terus berubah gitu loh. Oke. Nah, saat muatan pada kapasitor bertambah, tegangan melintas kapasitor akan meningkat gitu. Nah, tegangan kapasitor dibatasi oleh epsilon kan, menuju arus menuju ke 0. Sehingga ini saat terbuka, sehingga tegangannya menjadi sama dengan epsilon dan I-nya, I taberingannya itu adalah 0. Oke, jadi ringkasannya adalah pada hukum Kirchhoff, ini aturan persimpangan muatan ya, Kirchhoff circuit law ya. Kemudian ini ada V tidak bergantung pada jalur ya, tinjau KPL, kemudian baterai ideal, non ideal dan daya ya. Jadi resistor internal yang efektif membatasi arus. Jadi daya yang dihasilkan I kali V ya, atau daya yang hilang itu adalah I kuadrat kali R atau V kuadrat per R. Nah, kemudian rangkaian resistor kapasitor. Jadi kapasitor menahan perubahan cepat di Q dan menahan perubahan di V ya. Nah ya, contoh ini contoh beberapa ya, ada ya nanti bisa Anda kerjakan di rumah ya, dicek gitu. Banyak contoh-contoh di sini Anda cek. Oke, mungkin itu ya untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Sambil saya nayangin lagi absensi kalau ada yang mau absen. Ya silakan. Nanti Senin depan kita bahas lebih lanjut tentang resistor kapasitor ya. Kita juga akan menginjak ke minggu depan tuh minggu kelima ya. Nanti sesuai di apa namanya RPKPS ya. Oke, silakan. Kalau sudah paham semua ya. Alhamdulillah deh kalau ya. Oke, contoh-contoh soalnya tolong Anda lihat ya di situ. Dan sekali lagi PR tolong Anda kerjakan, yaitu biasanya sangat membantu Anda ya untuk apa nilai akhir UTS-nya ya. Tapi saya kurang tahu ini gradernya, nanti mau saya tanyakan gradernya apa sudah dapat gitu ya untuk tutorial. Anda sudah ada tutorial belum ya? Belum ada, Pak. Belum. Oke. Mestinya ada tutorial. Nanti saya tanyakan ya. Untuk fisika dasar itu ada tutorial dari grader. Nanti saya tanyakan. Saya lupa juga. Saya belum kasih tahu. Oke. Mau ada ditanyakan? Kalau tidak ada ya berarti cukup ya. Terima kasih ya. Kita ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.